Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, saya nyatakan Karya Kreatif Banten tahun 2020 resmi dibuka. Sebuah tagline Go Beyond UMKM Banten kiranya dapat menjadi inspirasi dan juga semangat bagi UMKM Banten untuk terus inovatif, kreatif, dan juga lebih berdaya tahan, sehingga mampu berperan sebagai engine of growth untuk mewujudkan ekonomi Banten yang semakin inklusif dan juga sustainable. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan juga selamat datang untuk Bapak Ibu sekalian di acara Expo Online Karya Kreatif Banten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sapa kembali. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas berkat rahmat-Nya lah kita pagi ini bisa berkumpul dalam acara Online Expo hari pertama Karya Kreatif Banten tahun 2020. Kegiatan KKB ini merupakan rangkaian dari kegiatan Karya Kreatif Indonesia tahun 2020 yang memang rutin digelar oleh Kantor Perwakilan Bank Indonesia dalam rangka memperkenalkan produk-produk UMKM yang ada dan juga sebagai bentuk dukungan terhadap program Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia. Kegiatan Karya Kreatif Banten tahun 2020 ini mengambil tema mewujudkan UMKM yang inovatif dan berdaya saing global melalui digitalisasi UMKM dengan tagline Go Beyond UMKM Banten, di mana jiwanya adalah atau makna dari Go Beyond UMKM Banten adalah supaya teman-teman UMKM lebih kreatif, lebih inovatif, dan lebih berdaya saing atau berdaya tahan dalam menghadapi semua kondisi saat ini. Kami mengucapkan selamat menikmati pagelaran karya kreatif ini dan semoga menjadi inspirasi dan motivasi untuk selalu berinovasi. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, saya nyatakan acara Expo Online hari pertama Karya Kreatif Banten tahun 2020 resmi dibuka. Iya, baik buat Bapak Ibu sekalian, mungkin sudah penasaran ya mau lihat UMKM apa yang berhasil lolos nih yang akan kita tampilkan pada pagi hari ini. Dan karena sudah dibuka, kita langsung saja ke yang pertama. Ini ada jam tangan kayu Banten. Nebang kayu sendiri? Jangan Kakak. Oh enggak nebang kayu sendiri, Iya. kirain nebang sendiri kayu. Semuanya dikerjakan sendiri. Insya Allah. Kami juga kerjasama sama Penenun Baduy, sama Oke. Eco Printer Banten, Iya. sama pebatik juga. Jadi kita sinergi, kolaborate, dan selalu kreatif. Kakak untuk lihat koleksi kita bisa cek di Instagram dengan IG Kayu Woodwatch. Juga bisa lihat di marketplace lain. Sekarang kita bisa lihat di Blibli juga lagi ada promo. Gitu. Tenun Baduy itu sejarahnya mulai dari 80-an ke sana ya. Kita udah berkarya meneruskan tenun turunan ya, Jadi warisan nenek moyang, nenek gitu moyang ya, kita Pak. ya. Oke, ya. Turunan dari nenek moyang kita. Jadi Ya. kita dulu awal tenun ini hanya diproduksi untuk dipakai sendiri, kebutuhan Oke, sendiri ya iya. dari nenek moyang kita. Cuma ke sini kita berpikir generasi berikutnya apa salahnya kita memberdayakan perempuan di sana agar berkreativitas di bidang tenun, selain untuk dipakai bisa dijual ke kota gitu. Saya adalah owner dari CPS Sahabat Alam Handicraft dengan merek Ratu Eceng yang sudah terdaftar. Wow. Merek saya Ratu Eceng. Ini udah ratunya ya kan, berarti ini udah paling the best lah gitu ya. Saya adalah, jadi gini ceritanya. Usaha saya adalah kerajinan eceng gondok yang sejak tahun 2008.
Jadi karena memang wilayah kami itu banyak eceng gondoknya, cuma tidak ada SDM-nya. Akhirnya beberapa orang di wilayah Kunciran Jaya itu didata dan dikirim ke Jogja untuk berlatih menganyam. Nah, tahun 2007 itu setelah pulang dari Jogja langsung banyak PR, apa-apa saja yang saya buat, apa-apa saja yang akan saya hasilkan. Ilmu yang saya dapat dari Jogja akhirnya saya tularkan ke tetangga-tetangga. Akhirnya ada pemberdayaan masyarakat ya kan kita. Jadinya di sana saya ajarin, di wilayah saya ajarin orang-orang untuk proses mengambil eceng gondok, untuk proses menganyam, untuk proses finishing, semua kita ajarin. Untuk produk saya bisa dilihat di Instagram yaitu dengan IEKO_Ratu Eceng atau di WhatsApp 0838 7946 5878. Ya, pagi ini saya menampilkan produk fashion di mana brand saya di bawah Nicole Fashion dan Tenun bergerak di tahun 2015 yang mana produk-produknya seperti ini, kita fashion etnik yang kita mengangkat kearifan lokal dan selain itu juga kita ada sepatu-sepatu dan sendal dan produk-produk fashion lainnya. Saya memiliki Instagram untuk produk-produk fashion saya di nicole.hijab dan juga FB Nicole. Dan perkenalkan saya Ajeng dari owner dari produk Young Leader. Kami memproduksi produk-produk seperti tas, sepatu, dompet yang berbahan dasar kulit reptil khususnya untuk ular piton dan biawak. Sebenarnya kalau sejarah awalnya ini Mbak Gina unik juga sebenarnya. Yang memulai usaha ini adalah suami. Saya hanya mengkomplitkan saja. Kebetulan suami adalah lulusan Akademi Teknik Kulit yang dia pakarnya untuk mengolah kulit itu. Punya kepikiran kenapa sih saya suka desain, kemudian saya suka belanja, kenapa tidak saya jadikan penghasilan buat saya seperti itu. Wow, ini sungguh simbiosis mutualisme ya antara suami istri ya. Jadi untuk prosesnya di rumah, beliau yang memproses kulit, saya memproduksi tasnya dengan apa nih tren sekarang. Kami ada di IG Young_Leather, kemudian ada di Shopee, Blibli, lalu kita bisa berkunjung di workshop yang ada di Desa Jengjing, Kecamatan Cisoka, Kabupaten Tangerang. Terima kasih. Mukarnas artinya dari bahasa arkeolog yang artinya itu kerukunan. Kerukunan, oke. Jadi ini benar-benar batik ini karya original gitu. Dari warisan peninggalan budaya Banten. Peninggalan Kesultanan Banten. Kesultanan Banten. Tapi ini sudah dimodifikasi atau seperti apa nih? Oh enggak, jadi motif-motif ini ragam hiasnya sudah ada di artefaknya itu di gerabah-gerabah yang pecahan-pecahan lempengan motifnya. Iya. Saya Hadi dari Pandan Scrap Banten ataupun juga KUB Sakinah Pandan Scrap. Ya, IKM kami memang bergerak di kerajinan anyaman pandan, terutama memang yang kita bisa lihat produk-produk yang kami miliki dari mulai alas kaki sampai topi pun ada, beragam inovasi dari adanya keterampilan-keterampilan ataupun pelatihan-pelatihan dari instansi maupun perbankan yang terlibat di dalamnya, kami pun bisa menciptakan hal-hal baru yang bisa kita tampilkan saat ini. Yang bisa saya bawa dari mulai adanya tas ransel, itu pun juga motif custom yang memang di saat ini, di bulan ini kita tampilkan. Kemudian juga ada tas hobo yang saya kenal dari bahasa Instagramnya tas hobo ya, saya namain tas hobo juga yang mirip seperti itu. Terima kasih. Hamalah Hijab kita fokus di busana syar'i dengan sentuhan batik dan tenun dari Banten. Dengan adanya tema ini kita pengen yuk kita menyatukan langkah, kita bisa kolaborasi sesama UKM yang ada di Banten ini. Teman-teman juga bisa saling support UKM seperti para influencer dan selebgram dan selebriti juga. Alhamdulillah banyak ya yang sedekah foto dan lain-lain. Apa yang bisa kita sekarang lakukan sesama UKM, kita juga bisa saling kolaborasi. Saya owner dari Alana Galeri yang konsen dengan olahan limbah kain. Olahan limbah kain ini. Limbah kain itu seperti apa tuh Bu maksudnya? Jadi saya sebenarnya udah hampir 15 tahun bergerak di bidang fashion, Mbak. Terus di sekitar lingkungan di sekitar saya itu banyak konveksi-konveksi, penjahit-penjahit juga gitu kan. Nah, limbah kain itu kan selama ini banyak banget yang belum maksimal dikelola.
kreatif banget, inovatif banget gitu ya. Kayak misalnya itu cucukan buat hijab, biasanya kan sekadar bantalan aja ya, tapi di alana dikreasikan lagi, di bawahnya ada kayak tempat penyimpanannya juga. Iya. Awalnya saya bisa membatik, pertama memang saya suka melukis. Oh ya. Yang kedua saya ingin mengangkat kearifan lokal yang ada di Kabupaten Serang, yaitu karena di Kabupaten Serang saat itu belum ada batik. Jadi ada salah satu bapak kami di Pemda menggagas untuk ini diangkat sebagai batiknya Serang. Ya, alhamdulillah. Tapi semua batik-batik yang kita pamerkan di sini adalah memang menceritakan khas ciri dari Kabupaten Serang itu sendiri. Jadi Valeri ini kita produknya rajutan, 100% Indonesian handmade. Ya, jadi para mami-mami atau dedi yang mau cek koleksinya Valeri bisa dicek di akun Instagram Valeri di @valeri_crochet_baby, atau bisa belanja juga langsung di Blibli, Shopee dan Tokopedia. Kami pengen punya satu merek yang mudah diingat orang. Yang ditampilkan di UMKM ini Ina Inu ini apa nih Pak sebenarnya? Jadi ini celup jelujur. Kalau bicara tekniknya itu celup jujur. Jadi semua yang tampil di sini itu digambar, ditelujur dulu, ditarik kencang, baru dicelup warna. Semua satu persatu. Benar-benar harus teliti, disiplin, sabar. Semuanya hal-hal itu kita terapkan dalam pembuatan produk-produk kami. Sehingga ya beginilah hasilnya. Bapak Ibu, teman-teman semuanya, kalau ingin lihat koleksi kami, ada di Instagram kami, ini_ina_inu, atau di website kami, iniinainu.com. Ini adalah Diva Collection. Ibu memang hidupnya bergelut dengan batu ya Bu ya? Kebetulan saya gemar dengan aksesoris ya, kan tadi. Nah, kebetulan ini juga Diva Collection itu turun-temurun dari kakek saya yang suka bikin kamasan, terus ibu saya juga tukang bikin aksesoris. Kalau dulu zamannya emas, nah sekarang karena emasnya mahal, jadi saya inovasi dari batu-batu alam Indonesia, saya bikin untuk bikin buat sehari-hari. Jadi bisa digunakan untuk sehari-hari. Jadi nggak usah khawatir kalau emas kan kemana-mana takut ngeri ya. Nah, nah, jadi saya bikin dengan kalung, gelang, cincin dan bros. Saya bikin satu set. Buat sahabat-sahabat yang gemar dengan aksesoris handmade dan tidak pasaran, limited edition, silahkan ada di Instagram @ladiva_collection, Facebook Ladiva Collection. Lure itu berdiri pada tahun 1998. Kali ini saya membawa tema kan sekarang lagi pandemi ya Mbak ya. Jadi banyak orang yang di rumah, jadi aku itu ke baju rumahan. Halo teman-teman semua, saya dari Lure. Untuk kepoin produk Lure, kalian bisa lewat Instagram kami di Instagram official @iwerlure, atau di Instagram katalog kita di @luremuslimwear_katalog. Ya, Mini Cutie produk kami ini yang paling utama adalah tas dan pouch. Yang saat ini kami mengangkat kain-kain dari Nusantara. Kalau bisa dilihat di sini kami ada motif dari Jawa, dari Lebak, batik Lebak juga ada, kemudian batik cap dari Bali, dari Solo, macam-macam. Itu juga selain kain Nusantara juga ada dari kain ekoprint Kak Gina. Jadi ini adalah kain yang dimotif dari dedaunan asli. Lalu kita sesuai dengan motif yang kita mau, gambarnya seperti apa, motifnya seperti apa, lalu kemudian digulung lalu dikukus. Ya, untuk teman-teman yang mau lihat Mini Cutie, main-main ke Instagram kami di @minicutie _craft CRAFP, atau bisa juga dilihat di Blibli, tinggal search aja Mini Cutie. Canting Pradana merupakan batik Lebak cap dengan mengangkat kearifan-kearifan lokal yang ada di Kabupaten Lebak itu sendiri. Semisal dari kebudayaan, adat istiadat,
tempat-tempat wisata dan makanan khas yang ada di Kabupaten Lebak tersendiri. Mempekerjakan gitu orang-orang yang ada di sekitar Kampung Batik sendiri gitu. Jadi ya seperti warna-warna di sini ini dicolet oleh tangan-tangan ibu-ibu yang ada di sana ya. Bukan dari cap, bukan dari kuas atau dicap, namun pewarnaan sedikit yang seperti ini nih. Ini dicolet oleh ibu-ibu yang ada di Kampung Batik Lebak itu. Wow, luar biasa ya. Atau untuk mengetahui lebih detail gitu ya tentang arti dan filosofi motif batik itu tersendiri, bisa datang ke web kita Galeri Canting Pradana wordpress.com. Sebetulnya Syagira ini adalah singkatan dari 3 bersaudara. Nah, produk kami ini macam-macam, ada dari pakaian, ada pakaian untuk pria, ada pakaian untuk wanita. Pria biasanya kemeja, kalau wanita ada long dress, ada juga outer, ada blus. Halo Bapak Ibu dan teman-teman yang ingin mengenakan pakaian tradisional dan etnik tapi tetap terlihat fashionable, bisa langsung cek Instagram kami di @makaibajutenunbaduy atau ada satu lagi @syagira_bl_kusuma. Jadi Pak Suhaimi ini adalah pengrajin gerabah gitu, betul? Betul. Oh, 160 orang Pak Iya. untuk pengerjaan gerabah ini. Iya. Dan gerabah ini nanti pada akhirnya dijual. Dijual. Udah sampai ke luar negeri belum Pak? Alhamdulillah sampai ke mancanegara udah. Oh iya, udah kemana aja Pak? Singapura pertama, terus Australia, Ya. hingga terakhir ini sampai ke Inggris, Amerika. Wih, luar biasa. Ini dari kelompok usaha bersama yang Iya. Bapak bangun itu? Ya. Wih, luar biasa. Bisa melalui email di abalasya7@gmail.com atau bisa langsung WhatsApp ke 0852112393 Aramana Butik itu awalnya dari tahun 2014 saya ikut juara lomba rancang busana muslim nasional Majalah Nur, kemudian keluar jadi juara pertama dan salah satu hadiahnya itu dari Kemenparekraf saya mendapatkan capacity building untuk pergi ke Paris. Awalnya sih brand pakaian wanita dengan tagline-nya kita modesty in modernity, jadi kita menggabungkan antara unsur tradisional, unsur modest, tapi dengan pendekatan yang modern. Sebisa mungkin itu kita selalu mengangkat kain-kain lokal untuk menjadi bagian dari desain kita. Untuk teman-teman se-Indonesia, yuk selama pandemi ini kita dukung UKM lokal dengan berbelanja di produk lokal. Untuk Aramara sendiri sudah bisa dilihat di aramara.id. Terima kasih pertama kali saya ucapkan kepada BI, di mana kami diberikan kesempatan untuk ikut pagelaran di acara Expo Online pada programnya BI KKB 2020. Karena dengan adanya acara ini setidaknya kami dikenal, terutama kami yang datang dari UMKM Batik Kaserangan, di mana Batik Kaserangan ini belum terlalu banyak diketahui masyarakat Banten, hanya kami lebih terekspor di Kabupaten Serang. Harapan saya ke depan batik Kabupaten Serang ini lebih mendunia ya, lebih dikenal oleh baik di kalangan Provinsi Banten itu sendiri maupun sampai di kalangan nasional maupun internasional. Pembinaan BI tidak hanya sampai di sini, harapan kami ke depan kami masih ada acara-acara lain yang mengekspos kami ke depannya sehingga kami akan lebih diketahui banyak orang. Di samping itu tentunya saya punya banyak peserta atau anggota batik yang sekarang masih cenderung diam, dan harapan saya ke depan dengan adanya pagelaran ini dan acara-acara yang lain, para pekerja yang kami perdayakan itu segera bangkit kembali, dan tentu pembangkitan itu akan dampaknya ke peningkatan ekonomi dan penghasilan mereka. Saya Fiona dari Mini Cutie mau mengucapkan terima kasih sekali kepada Bank Indonesia Banten karena sudah memfasilitasi kami para UKM Banten untuk hadir di Karya Kreatif Banten. Terima kasih karena dengan begini kami bisa memperkenalkan produk-produk kami dan memasarkannya sehingga lebih banyak orang yang melihat, lebih banyak masyarakat yang mengenal tentang cerita di balik produk-produk kami. Mengangkat
Indonesia untuk lebih luas lagi ke pasar internasional. Terima kasih sekali lagi Bank Indonesia. Setelah kami melihat-lihat pameran UMKM yang ada di sini ya, yang dibina oleh Bank Indonesia, ternyata produk-produknya bagus-bagus ya, bagus-bagus, makanya berkualitas gitu. Kalau bisa kedepannya bisa lebih banyak merangkul bisa membina lebih banyak lagi bisa UMKM bisa ikut bergabung ya yang lain. Ini juga bisa juga sebagai inspirasi kita ya, kreativitas kita, buat nambah kreativitas kita ya, untuk bisa lebih berinovasi gitu. Jadi selamat Bank Indonesia yang sudah menyelenggarakan KKB Karya Kreatif Banten 2020. Wah, seru banget ya, aku udah gak sabar banget nih guys. Pengen langsung ini nge-review ada salah satu mitra UMKM namanya Mitra Mandala. Betul. Jadi Mitra Mandala ini adalah salah satu UMKM binaan Bank Indonesia Provinsi Banten yang memproduksi gula aren organik. Ya, sudah tersertifikasi organik internasional. Sejauh ini kita sudah selain di dalam negeri sudah ekspor ke beberapa negara juga. Wow. Iya, diantaranya adalah. Beberapa negara itu negara mana aja? Wah, ada Amerika. Australia, Singapura, Jerman. Jadi sekarang kita ada di Instagram. Instagramnya ini Organic Palm Sugar. @organic palm sugar. Jangan lupa follow atau di WhatsApp. Terus juga kita on board juga di blibli.com ya. Oh, ada juga. Kami ada 2 produk ya, aneka sambal dan frozen food. Kalau sambal ini kita ada 4 macam, sambal kecombrang, sambal ikan tuna, sambal daging bebek, dan sambal bawang ekstra pedas. Kemudian untuk frozen foodnya ada bebek ungkep, burung puyuh ungkep, sama ayam kampung. Nah untuk penjualannya, untuk sambal ini kita sudah ada di semua marketplace, terutama Blibli yang cukup bagus juga. Dan saya juga ada di Shopee Malaysia dan Singapura. Saya juga sudah ada di Canberra, ada reseller saya dan Hong Kong. Untuk tokonya kita baru buka di Intermoda BSD untuk warung bebeknya, silahkan mampir. Keunggulannya produk ini sudah ada bibit tomnya juga MD, alhamdulillah ya. Terus pengembangannya juga sering diajak pameran-pameran ke luar daerah, ke luar negeri juga. Keluar negeri juga pernah? Iya, di Hongaria, di Malaysia, Australia juga, dan produk-produk dibawa sana bagus, alhamdulillah. Alhamdulillah. Iya. Sejauh ini Bu, restorannya Ibu jualan di Instagram, apa ada kedainya, tokonya gitu, apa gimana? Produk kami sudah ada di Lotemat Grosir, Jabodetabek ya, terus Lotemat, di Ion, di Temesco, terus di Hipermat juga ada, dan sering juga diminta untuk pameran-pameran luar negeri. Kopi yang sehat itu kan nggak pakai gula ya, Bener. harus kopi hitam ya. Yes. Nah saya penganut kaum milenial yang gitu. kopinya rasa-rasa lah ya. Iya. Tapi konsumsi kopinya itu terlalu berlebih. Jadi akhirnya suami bilang kayaknya harus di stop deh, karena nggak sehat kan kalau misalnya terlalu banyak mengkonsumsi kopi yang kandungannya udah macam-macam gitu. Aneh-aneh ya. Oke, untuk teman-teman yang mau order coklatin bisa order via Instagram @coklat_in atau di Karya Kreatif Banten ini kan kita juga ada marketplace-nya, ada di Blibli. Kebetulan coklatin juga lagi ada diskon 10%. 10% dan itu lumayan banget all varian. Jadi Janu ini udah 5 tahun lebih. 5 tahun? Iya. Wow. Produk unggulannya apa? Produk unggulan kita ini jahe merah Nusantara original, dan variannya ada jahe susu sama coklat. Jahe susu sama coklat. Wah, yang paling best seller di antara penjualan selama 5 tahun ini apa Mas kira-kira? Jahe merah original. Jahe merah original. Wow. Perhatikan detailnya, desainnya. Ini benar-benar luar biasa banget. Mudah-mudahan rezekinya murudut di langit ya Mas ya. Amin. Diberkahi sama Allah Subhanahu wa taala. Harganya berapa? Kisaran berapa? Variannya ada yang 35.000 sampai 50.000 ada. Kalian bisa kunjungi Instagram di Jahe Nusantara. Kemudian juga Jahe Nusantara itu banyak di Tokopedia, blibli.com dan Bukalapak. Silakan kunjungi sekarang untuk beli ya. CV Gajah Mada Pangan berdiri pada tahun 2014. Pada awalnya kita mengolah ikan, olahan ikan, saya bentang presto kayak gitu. Berjalan dengan waktu kami berinovasi pada produk baru kami ini, yaitu keripik daun singkong.
Wow, nih lihat guys, bener. Aku suka banget sama packagingnya, bagus banget. Ini sangat interesting banget. Jadi buat teman-teman semuanya kalau mau buka usaha online, jangan lupa packagingnya, selera rasanya harus perhatikan ya. Luar biasa nih UMKM yang ada di sini, hebat semua makanannya Bu. Ini udah bagus banget loh packagingnya. Ini konsepnya kok bisa lucu? Ini terinspirasi dari mana? Apa zaman dulu apa lihat-lihat di media sosial? Kalau ini buat di pasar aja sih, di warung-warung pinggir gitu. Oh di pasar juga jualan, di warung-warung juga stok Udah itu ya? masuk ke OKOC juga. Apa? Ke OKOC. Oke Oce juga, wih hebat banget loh, luar biasa. Apa kabar Teh? Alhamdulillah baik. Ya, sekarang guys aku lagi ada di Dapur Intan. Wah luar biasa banget. Teh, gimana nih Dapur Intan apa nih yang dijual di sini Teh? Alhamdulillah Dapur Intan bawa produk unggulannya pepes bandeng duri lunak. Pepes bandeng duri lunak. Ya, Bismillahirrohmanirrohim. Wow, dia tuh bandengnya bener-bener durinya tuh sama sekali kayak nyaris gak ada. Dan dia tuh lunak sekali durinya. Dan aku suka banget bumbunya Teh. Teman-teman kalau misalkan mau order bisa ke dapurintan.id atau di nomor yang tertera 0878 520 70806 atau di platform Blibli yang ada di Karya Kreatif Banten, Dapur Intan. Produknya apa aja nih Teh yang ada di sini Teh? Ini kita produknya dari sayuran khas Indonesia. Wow. Yang kita olah menjadi minuman dan makanan. Yang salah satunya sayuran torbangun dan dari sayuran kelor. Kelor? Aku jauh Daun kelor ya? Daun kelor juga sekarang lagi happening banget loh. Iya happening banget, jadi daya tahan tubuh ya iya bagus betul ya? banget pas pandemi ini emang ini best seller gitu. Jadi iya dukung terus beli produk lokal Indonesia. Kita dukung semua UKM yang ada di Indonesia dengan membeli produk mereka. Dan pesan saya dari Dua Inang Indonesia, dari Ibu Indonesia untuk seluruh ibu di dunia. Wow, luar biasa. Terus ini produknya ada apa aja sih kalau boleh tahu? Oke, jadi konsentrasi produk itu dari varian rasa macam-macam. Kemudian selain itu dari kemasannya juga. Kita memikirkan supaya kemasannya itu bisa digunakan kembali. Ini namanya kemasan frame foto. Frame foto. Untuk bingkai. Untuk bingkai. Jadi kalau coklatnya ini kan rasanya macam-macam. Benar. Nah, kalau udah habis, wadahnya bisa buat ini bingkai foto keluarga misalkan. Ini sudah ada di Bandara Soekarno-Hatta di sentra oleh-oleh. Oh sudah ada? Sudah ada. Jadi kalau mau lumayan juga di sana penjualannya. Jadi kalau misalkan ada yang mau pergi belum sempat beli oleh-oleh di situ bisa. Jangan lupa guys ya, di Bandara Soekarno-Hatta ada. Ada. Iya betul. Pisang ya? Iya betul. Wow, pisang apa nih? Mana yang paling best seller? Produk unggulan kami bawa yaitu pisang mas oven. Sebenarnya ada Pisang beberapa mas oven. produk. Salah satunya bokis, brownies cookies, kue bantal Tangerang. Cuman saya bawa yang memang produk unggulan kami yaitu pisang mas oven. Oke. Pisang gitu. Ini enak banget guys. Original Jadi taste dia tuh tanpa konsepnya crunchy gitu, kering, dan benar-benar sama sekali nggak alot. Dan aku suka banget manisnya benar-benar pas dan original dari si Jadi jangan takut. ya. Wow, Lezat Group. Ini Lezat Group ini menjual makanan apa nih Bu? Kita brandnya adalah Sagon Bakar Bu Irma. Sagon. Tapi di situ juga ada Sultana Kismis dan Bronze Kering seperti itu. Tapi brandnya adalah orang terkenalnya adalah Sagon Bakar Bu Irma. Oh, Sagon Pangan. Sagon Bakar. Sagon Bakar Bu Irma. Gini, saya pengen makanan jadul yang sudah memangnya bisa dikatakan mau menghilang seperti itu. Benar. Tapi saya membuat inovasi bahwa kita jangan menghilangkan produk Indonesia dan gimana caranya produk jadul itu disukai oleh kalangan remaja, anak muda dan dewasa dan mempunyai rasa yang banyak. Saya bikin untuk jadi cemilan jadul rasa milenial. Ini produk-produk yang diciptakan gara-gara ada COVID. Produk yang kami ciptakan adalah produk-produk yang unik, yang mungkin bakal susah nyari di tempat lain, termasuk Chocoball-nya. Ini bentuknya kecil sekali, kalau Inces mau coba juga bisa. Maaf, ini masih di salotin. Jadi bentuknya kecil banget, seimbang, isinya biskuit sama coklatnya itu seimbang. Jadi
makan tuh kayak nggak berasa, nggak akan enak karena perbandingan biskuit dan coklatnya tuh sama 1:1. Nah, kalau boleh tahu nih Bu ya, produknya tuh apa aja sih di sini? Kayaknya ini rame banget nih warungnya ya. Jadi kami bergerak di bidang makanan dan minuman, juga jasa boga. Oh, minuman juga ada. Maksudnya makanan minuman satu klaster gitu. Oh, ya. Jadi kita cuma di makanannya aja, bukan di minuman. Nah, kalau di catering jasa boga, kami sudah memenuhi seluruh persyaratan-persyaratan jasa boga seperti halal, lalu food safety dan lain-lain. Dan kami sudah punya dapur sendiri untuk seluruh produk ini. Tidak tergabung dengan dapur rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua seluruh Indonesia, UKM Indonesia. Saya bahagia tersaring dari KKBI. Nah, mudah-mudahan teman-teman semua UKM Indonesia juga bisa maju, bisa berkembang seperti kami semua yang terpilih di sini. Kalau mau membeli silahkan kunjungi CV Al Khair di IG maupun Facebook ataupun di web, itu semua namanya sama Al Khair Bakery and Food. Yang paling best seller di antara semua bubur itu apa? Best seller sadayana kayak best seller gitu. Aduh. Jadi semuanya best seller, tapi ada 3 produk kita yang memang best seller yang paling banyak dicari konsumen kita. Yang pertama kita ada bubur ubi ungu. Apa? Bubur ubi ungu. Bubur ubi ungu. Wow, kita namain sweet potato lumer. Yes. Kenapa disebut lumer? Kenapa? Karena bisa melumerkan hati seseorang. Aduh, si Akang Bikin tehnya jatuh cinta. orang Bandung teh ada. Terus yang kedua apa kita tuh? punya es pisang hijau. Es pisang hijau. Terus yang ketiga ada bubur kampiun. Bubur enak banget tuh bubur kampiun ya. Yes. Jenguk orang yang sakit. Nah, ini produk hampers kita. Ya buat pemirsa yang lagi nonton yang pengen nyobain bubur yang rasanya khas, boleh nanti mampir ke gerai kita, Rumah Bubur Bunda Upik. Kita juga punya gerai online-nya. Ada di Blibli tentunya, lalu kemudian ada di GoFood. Kemudian bisa pesen juga lewat Facebook, lewat Instagram @rumahbubur_Bunda Upik, dan juga ada website kita www.rumahbuburbundaupik.com. Bilfi Food adalah rumah produksi olahan ikan bandeng yang berawal dari satu produk yaitu sate bandeng. Sekarang sudah memiliki inovasi produk 11 varian Inces. Dari sate bandeng, abon bandeng, bakso bandeng, siomay dan lain-lain. Pokoknya sekarang ada 11 produk dari Bilfi Food. Semua sudah memiliki perizinan dari mulai PYRT, halal dan sedang proses MD gitu. Untuk sekarang produk Bilfi Food bisa dibeli di blibli.com dengan diskon yang bervariasi setiap produknya. Dan untuk yang berkunjung ke Banten agar lebih lengkap lagi harus beli oleh-oleh di Bilfi Food dengan 11 inovasi produk olahan dari Bandeng. Kami salah satu produsen produk makanan beku yang ada di Banten, dan salah satu produk best seller tuh ada pisang coklat lumer. Dan kita juga punya namanya produk dimsum. Nah, di pisang lumer ini kita lebih ke pemberdayaan petani dan kita bisa produksi di kapasitas 10 ton per bulannya, Ces. Acara ini sangat luar biasa karena memberikan kesempatan buat kami para UKM untuk memperkenalkan produk kami, baik produk lama maupun produk baru, sehingga masyarakat yang tahu akan produk kita menjadi lebih luas. Terima kasih untuk BI Banten untuk kesempatannya untuk mau menjadi pembina kami. Oke, saya Irena Sroso Putra dari brand Coklatin. Saya di sini mau berterima kasih kepada Bank Indonesia, khususnya cabang Banten yang telah menyelenggarakan acara KKB 2020. Acara ini sangat bermanfaat untuk kita para mitra dan juga UMKM, khususnya untuk menaikkan omset dan juga lebih dikenal secara dunia digital melalui platform blibli.com. Kami sebagai pengunjung acara Karya Kreatif Banten yang dilaksanakan di hari ini, yaitu tanggal 11 dan 12 Agustus, sangat senang sekali melihat kemajuan UMKM daerah Banten. Semoga UMKM daerah Banten dapat semakin maju dalam era COVID-19 ini, dapat semakin kreatif dan inovatif dalam menghadapi persaingan global. Terima kasih, selalu maju UMKM Banten.
sangat bersyukur dan terima kasih untuk BI Banten yang telah memfasilitasi kami UKM sehingga kami bisa naik kelas insya Allah dengan pendampingan, bimbingan dari Bank Indonesia Banten khususnya dan support dari masyarakat Indonesia pada umumnya yang mau mencintai produk Indonesia, produk UKM dan membeli, tidak hanya bangga tapi membeli produk UKM sebagai bentuk support terhadap kami. Terima kasih, mohon doanya UKM Indonesia bisa menjadi raja ratu di negeri sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bank Indonesia Kanwil Banten khususnya dan untuk Bank Indonesia yang telah memajukan UKM Banten, dan harapan saya ke depannya UMKM di Provinsi Banten ini selalu dibina dan diapresiasi produk-produknya untuk naik kelas ke dunia internasional. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.